Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi bagi pengguna internet. Sebelumnya perkenalkan, saya Rudi Gunawan. Saya Titis Nur Aflan Ningrum. Saya Nadia Rusdiana. Saya Miftah Prayoga. Dalam era digital, komunikasi melalui jaringan komputer memegang peranan penting. Melalui komunikasi elektronik, seseorang dapat melakukan transaksi atau komunikasi dengan sangat cepat dan praktis. Hal ini merupakan pengaruh dari perkembangan yang sangat signifikan dalam teknologi informasi, di mana bandwidth internet yang semakin besar dengan biaya akses yang semakin murah. Konsekuensinya adalah resiko dalam keamanan informasi semakin meningkat. Terlebih lagi saat ini sudah ada yang namanya media sosial. Namun, ada sebagian oknum yang memanfaatkan media sosial untuk mengambil data pribadi dari penggunanya. Terutama pengguna media sosial yang sangat awam dan belum tahu bahwa data pribadi yang dipostingnya bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti video pada berikut ini. Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Hey, where are these charges coming from? Seperti itulah yang terjadi ketika data kita yang sudah kita posting bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita sebagai user atau pengguna seharusnya lebih hati-hati dalam memposting data pribadi kita. Khawatir nggak sih kalau ada orang lain menyalahgunakan data pribadi Anda di internet? Jika tidak hati-hati, biodata diri, masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Jadi, lakukan tips ini untuk melindungi informasi pribadimu di dunia maya. Tips ini akan disampaikan oleh teman saya, Titis. Baiklah, berikut beberapa cara menjaga keamanan data di internet yang bisa diimplementasikan pada pengguna sosial media. Tips yang pertama, install software update. Ini adalah tips nomor 1 menurut para security expert. Fungsi software update bukan hanya menambahkan fitur baru, tapi lebih penting lagi adalah untuk melindungi pengguna dari celah keamanan yang baru saja ditemukan. Tips yang kedua, pastikan situs beralamat HTTPS. Situs dengan HTTPS memastikan komunikasi pengguna dengan server terenkripsi. Tips yang ketiga, atur privasi batas akses, atau bahkan sembunyikan informasi pribadimu, seperti alamat rumah, email, nomor handphone, dan detail aktivitas pengguna. Pengguna nggak mau kan informasi itu jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, tips keempat, gunakan password manager. Password manager seperti OnePassword atau Dashlane, yang secara otomatis membuat sandi aman, kuat, dan acak untuk berbagai akun Anda. Kamu hanya cukup mengingat satu sandi kuat untuk password manager milik Anda. Tips kelima, aktifkan Virtual Private Network atau VPN. VPN bisa membantu sembunyikan identitas asli dari perangkat komputer agar orang lain nggak bisa melacak atau mencuri data Anda. Lalu tips keenam, hindari public wifi dalam jaringan umum. Informasi Anda rentan untuk diretas. Sebaiknya gunakan wifi pribadi yang lebih aman. Itulah tips-tips yang bisa diterapkan oleh pengguna sosmed. Tetapi bagaimana kalau data pengguna dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Berikut yang bisa Anda lakukan untuk melaporkan kasus pencurian data pribadi yang akan disampaikan oleh saudara Miftah. Baik, pencurian data adalah salah satu hal yang dapat memberikan kerugian yang besar. Apabila data pribadi Anda dicuri, maka Anda bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.
Berikut langkah-langkah melaporkan kasus pencurian data pribadi. Yang pertama, jika Anda seorang nasabah bank, laporkan ke bank yang Anda naungi. Begitu Anda menyadari bahwa data pribadi Anda dicuri, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melaporkan hal tersebut ke bank penerbit kartu kredit Anda. Sebagai tindakan pertama, Anda bisa mulai dengan menelpon call center resmi bank penerbit untuk melakukan pelaporan. Yang kedua adalah laporkan ke pihak kepolisian. Setelah itu, biasanya pihak bank akan membantu dan mendampingi Anda saat melakukan pelaporan ini. Selain itu, Anda juga akan diberitahu apa saja data dan dokumen yang perlu Anda siapkan agar kasus Anda bisa diproses. Yang ketiga, hapus informasi pada situs belanja online. Setelah mengetahui bahwa Anda mengalami pencurian data pribadi, lakukan penelusuran atas setiap akun belanja online yang terhubung dengan data diri Anda. Kemudian, hapus informasi Anda yang ada pada situs belanja online tersebut. Yang keempat, aktifkan kartu kredit dengan PIN baru. Setelah itu, seluruh berkas terkumpul dan proses pelaporan Anda telah diselesaikan. Biasanya, Anda memiliki hak untuk bisa mendapatkan kartu kredit baru. Jangan lupa untuk mengganti PIN kartu kredit Anda dengan PIN baru yang berbeda dengan PIN kartu kredit Anda sebelumnya. Nah, itulah tadi tips-tips yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan pencurian data diri dan langkah-langkah mengenai apa yang harus Anda lakukan ketika data Anda dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita sebagai pengguna untuk tidak memposting sembarangan data pribadi kita, karena data tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang bisa merugikan kita. Baiklah, telah sampai di ujung bahasan yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.